Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfarizu bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul ghawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Para sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, bahwasannya pada sore hari ini Wak Jaber tadi berkunjung ke kediaman daripada Ustadz Raden Sawal. Tetapi setelah Wak Jaber waktu zuhur melaksanakan sholat zuhur, sempat Wak Jaber mengitari keliling daripada padepokan Raden Sawal, dan Wak Jaber di situ menemukan bahwasannya Ki Petir dalam keadaan teraniaya oleh Prabu, dan rupanya Prabu sangat kecewa dengan Ki Petir karena yang selama ini dia salah satu orang bayaran, rupanya tidak sesuai yang diharapkan oleh Prabu, malah berbalik. Yang syukur alhamdulillah, mudah-mudahan Ki Petir bisa istiqomah dalam taubatnya, yang mana dia sudah diobati oleh daripada Raden Sawal dan mengatakan bahwa dia ingin benar-benar bertobat dan ingin mengaji, belajar sholat. Ya, Wak Jaber pun senang saja, bahwasannya mungkin sudah takdirnya perjalanan Ki Petir seperti itu. Wak Jaber pun sangat senang juga, yang mana Wak Jaber tidak menyangka bahwasannya Ki Petir itu masih berumur panjang, dan Wak Jaber pun sangat menyesal sekali seandainya Ki Petir itu merenggang nyawa. Tetapi atas izin Allah, rupanya Allah kabulkan permintaan doa Wak Jaber dan para spiritual yang kalian semua berharap bagaimanapun orang yang berbuat jahat itu pada dasarnya kita tidak tahu, karena Allah maha membolak-balikkan daripada hati manusia untuk menuju keridoannya, menuju ke rahmat Allah. Jadi Allah yang memberikan namanya hidayah kepada seseorang. Wak Jaber hanya berusaha, dan para spiritual Raden Sawal pun juga hanya mengikuti perjalanan takdir yang sudah Allah gariskan. Tetapi rupanya Raden Sawal pun sedikit bercerita, Gunung Petir ini cukup banyak orang para pendekar sakti spiritual, entah dukun, baik itu aliran putih, aliran hitam. Tetapi konon Prabu sudah mulai merekrut beberapa banyak para dukun, pendekar aliran hitam yang ingin bersekutu, yang ingin mengikuti daripada Prabu, karena Prabu sudah menyiapkan begitu banyak uang untuk membayar para pendekar, para dukun-dukun ini. Yang konon Wak Jaber tidak tahu juga apakah mungkin Prabu ini berkolaborasi atau memang disuruh juga Ratu Angel. Wak Jaber juga tidak tahu, karena sedikit Raden Sawal berbicara bahwasannya Prabu ini sebenarnya sudah bersekutu, sudah bersekongkol dengan Ratu Angel. Ya, Wak Jaber tidak tahu, yang penting
Wak Jaber hanya berdoa mudah-mudahan tim spiritual yang ada di daerah ini, terutama tim spiritual Bang Rey juga, semua urusan bisa dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan, diberikan keselamatan. Dan Wak Jaber pun selalu di dalam, setelah beribadah, Wak Jaber pun selalu mendoakan para subscriber, terutama yang sudah banyak berkenan peduli kepada Wak Jaber, kepada spiritual yang lain, memang untuk menjaga marwah harga diri daripada spiritual menuju taubatan nasuha yang benar-benar mensucikan jiwanya secara suci, memang bukan mudah. Tetapi yang penting kami berusaha untuk menjadi orang baik, tetapi bukan menjadi merasa orang baik. Dan mudah-mudahan taubat kami ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Wak Jaber juga masih penasaran, masih selalu menyusuri di sekitar Padepokan Raden Salwa di lereng Gunung Petir ini. Karena memang cukup angker, cukup rawan. Karena ini sudah banyak bermunculan tokoh-tokoh sakti, tokoh-tokoh orang jahat yang ingin mengganggu masyarakat, yang ingin mengincar daripada Raden Sawal dan para spiritual lainnya. Inilah seperti apa, nggak tahu lagi. Yang jelas Wak Jaber memang mohon kepada kalian semua, para subscriber, doakan supaya Wak Jaber selalu dimudahkan segala urusannya, digampangkan segala masalahnya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Apa yang kau tertawakan itu, Prabu? Saya tertawa melihat kau tertatih-tatih. Bukankah kau tadi siang sudah melarikan diri? Itulah Prabu. Ya. Prabu tidak akan pernah mengalah. Ya. Sebenarnya dendam apa yang kau inginkan dari Wak Jaber? Perasaan Wak Jaber tidak pernah berbuat salah terhadap dirimu. Tetapi kau saat sekarang sepertinya menganggap Wak Jaber ini musuh besar. Menganggap Wak Jaber ini... Kau adalah musuh besarku juga. Ya. Kau adalah musuh besarku juga. Ya. Apa yang kau tunggu? Kenapa kau melihat ke sana? Kau sudah takut, kau ketar-ketir. Tidak, karena Wak Jaber ini sedikit curiga. Setiap apa yang kau lakukan pasti membawa banyak orang yang bersembunyi untuk mencelakai para spiritual yang ada. Wak Jaber, Prabu memang licik. Prabu, siapapun akan Prabu rekrut, ya, dari puncak Gunung Petir itu, ya, masih banyak, ya, pendekar sakti. Itulah yang akan Prabu keluarkan untuk melawan kalian, untuk membasmi kalian. Tetapi kami para tim spiritual Bang Rey, terlebih khusus Wak Jaber dan Ustadz Misterius, tidak pernah akan gentar ancaman-ancaman teror yang kalian buat. Dan kalian itu menjadi ladang sarana amal kami berjihad di jalan Allah. Dan tidak peduli apapun yang terjadi, sekalipun kami mati. Amal.
Ya, Amal apa? ya terserah apa yang kau katakan. Yang jelas kami Lebih punya baik keyakinan. kau ikut saya, Wak Jaber. Ngerti nggak kau? Hah? Daripada kau petang-petang peteng-teng udah kayak apa aja di sini. Mengikutimu, katamu. Hah? Ya. Bukankah kau selama ini dulu pernah mengikutiku dan kau tahu karakterku kalau jika aku sudah memilih apa yang ingin aku yakini tidak akan mudah merubah. Sudah kau, setan kau. Banyak bener bicara kau. Hup, hup. Rupanya kau. Kurasa aku berharap tidak akan bisa lagi kau melarikan diri. Hah? Kenapa? Kok saya tidak bisa melarikan diri? Saya bukan melarikan diri. Saya hanya menghindari sejenak. Ya. Dan menghindari. Ya. Itu bukan karena saya kalah. Hah? Kau paham itu, Wak Jaber? Aku tahu kau tidak kalah, tetapi kau licik, Prabu. Nah itulah kau tahu. Kelicikan Prabu itu bagaimana? Kejantananmu patut wajah beragukan. Kenapa kau ragu dengan kejantananku? Jika kau jantan sampai terakhir, kenapa kau selalu melarikan diri? Saya tidak jantan. Saya tidak jantan, saya kuat. Aku rasa kau mulai saatnya harus pakai androk, Prabu. Cukup malu aku selama ini mengenal dirimu. Alah, kau yang banyak tingkau kau. Malu kau, pergi sana kau. Lumayan banyak pula simpanan ilmu. Aku sedikit kagum denganmu, Prabu. Supaya selama ini sedikit-sedikit ada simpanan yang kau miliki. Itulah Prabu, Pak Jaber. Prabu tidak habis akal. Prabu banyak taktik, banyak. Tidak. Aku selalu curiga. Keberanianmu menghadang pasti kau tidak pernah sendiri, Prabu. Itulah Prabu, liciknya Prabu, Wak Jaber. Lebih baik kau undang seperti apa yang kau bilang. Tidak perlu. Sebegitu banyak Tidak pendekar yang perlu. kau bayar. Nanti kau akan tahu sendiri. Dari Gunung Petir itu banyak pendekar-pendekar sakti. Tahu kau? Prabu, Oke. Prabu. Ya. Di Petir sudah kalian ambil, sudah kalian tobatkan. Karena Ki Petir itu tidak pernah akan lagi kembali kepadamu, Prabu. Tidak Akan masalah. kami jaga sekuat mungkin. Nanti akan kurebut kembali Ki Petir itu. Apa yang kau inginkan dari Ki Petir? Banyak sekali. Karena dia pun sudah bertobat dan dia pun tidak memiliki kesaktian apa-apa lagi. Tidak bisa, dia harus kembali kepada saya. Aku tahu kalian ingin mengorek informasi rahasia yang banyak kau ketahui. Iya, itu kau tahu. Tapi tidak akan kami biarkan. Wak Jaber bersama Raden Sawal akan berusaha menjaga Ki Petir daripada penculikan dari yang kau lakukan, Prabu. Saya akan laksanakan apa yang saya kehendaki. Apa yang saya kehendaki harus berhasil.
Rasakan ini Prabu. Jangan melarikan diri kau Prabu. Bangsat, sini kau. Apa maksudmu? Bangsat. Apa maksudmu ini? Hati-hati kameramen. Untung wajah merasakan sesuatu hal yang mencurigakan. Rupanya Prabu ini hanya ingin memancing Wak Jaber saja. Pasti mereka sudah memasang jebakan. Kau tahu kelicikan Prabu. Ya. Apa? Rupanya di sini pun sudah kalian pasang jebakan. Ya. Memang Prabu melicik. Ya, oh.